segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan beras dan nihas 2024. And recognition to the rule that is halal domestik di semacam 19 ini. Asia, China, Europe, dan Mengharapkan ikhlasan dan anugerah yang Salam ekspor. Ya, pagi ini kita ada di MITEC Malaysia. Kita sedang hadir di salah satu pameran halal terbesar di dunia. Dan saat ini saya sudah ada di Pavilion Indonesia. Dan kebetulan bersama saya sudah ada Atase Perdagangan Indonesia untuk Kuala Lumpur, Ibu Aziza. Assalamualaikum pagi, Bu Aziza. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya, Bu Aziza? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya sibuk ya, Bu. Pavilion Malaysia, Indonesia besar ya di Malaysia sini ya. Sebenarnya tahun ini kami tidak membuka Pavilion Indonesia. Kami mensupport teman-teman yang memang membuka booth di MIHAS tahun 2024 ini. Dan kebetulan memang untuk yang booth yang tempat kita diskusi ini disponsori oleh salah satu orang Indonesia lah ya yang memang cinta produk Indonesia dan menginginkan produk Indonesia lebih berkembang di pasar Malaysia. Wah, mantap sekali. Ibu boleh cerita sedikit nggak? Mungkin banyak orang belum tahu ya. MIHAS itu apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? MIHAS itu adalah salah satu pameran terbesar ya di Malaysia, pameran tentang halal. Jadi yang bisa masuk sini adalah produk-produk yang memang halal, tidak hanya makanan, tapi juga fashion muslim, bisa bank syariah, bisa travel halal ya, seperti itu. Tapi memang untuk kali ini, kalau tahun ini ya terutama, kalau saya lihat memang masih banyak didominasi oleh makanan dan pakaian ya, Muslim sport, Muslim wear dan Muslim sport wear. Dan tahun ini MIHAS ini mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of Record Guinness Book of Record bahwa sebagai pameran MIHAS terbesar yang visitornya selalu banyak. Jadi tadi waktu di opening ceremony disampaikan penghargaan dari Guinness Book of Record yang diterima oleh Pak Menteri Perdagangan kalau tidak salah ya, Menteri Perdagangan. Saya agak susah nama nomenklatur Malaysianya ya. Saya selalu bilangnya Menteri Perdagangan Malaysia, Pak Zafrul. Iya. Oke, Ibu, kalau kita partisipasi di MIHAS ini, apa sih keuntungannya ya buat produk-produk Indonesia nih? Iya, pastinya setiap pameran ya, tidak hanya MIHAS kalau menurut saya. Setiap pameran itu adalah ajang untuk kita mempromosikan diri. Kalau kita nggak promosi, orang tidak kenal kita. Kalau tidak kenal kita, kalau as individual tidak sayang dong. Sama lah ya dengan kita berbisnis. Kalau kita orang itu tidak kenal kita, tidak sayang, tidak mau berbisnis dengan kita otomatis. Dengan kita kenal, menambah teman, saudara, silaturahmi, dan pastinya bisnis itu akan terbuka ya, peluang bisnis itu terbuka. Ya. Apalagi ini mungkin sepengetahuan saya, ini adalah pameran halal bisa dibilang terbesar malah di dunia ya. Iya, jadi mungkin ya Bapak Ibu yang pameran diikut MIHAS mungkin tidak laku barangnya di Malaysia, mungkin ya kan kemungkinan itu selalu ada. Tetapi Bapak dan Ibu tuh bisa bertemu juga dengan buyer-buyer yang ada dari luar negeri. Itu yang selalu saya tekankan bahwa apalagi kalau dia international exhibition ya, pameran internasional itu kan buyernya tidak hanya dari negara di mana pameran itu dilaksanakan, tetapi dari beberapa negara. Sama kalau saya mengajak buyer untuk datang ke Trade Expo bulan depan, itu saya bilang Anda tidak hanya bisa berbisnis dengan orang Indonesia, tapi Anda juga bisa berbisnis dengan beberapa pelaku usaha yang datang ke Trade Expo dari seluruh dunia, begitu. Nah, kalau kita hitung sudah berapa kali sih, Bu, kurang lebih Indonesia tuh berpartisipasi di MIHAS? Kurang lebih 13 kali ya, 13 kali. Tepatnya saya
Sudah sering udah. Ya, sudah sering bisa hampir dibilang tiap ya. tahun ya, kecuali COVID. Ya, kurang lebih 13 kali lah ya. Iya, ya. Oke, kalau untuk kita review sedikit, ini sudah 13 kali ikut, Bu. Nah, sepengetahuan dari atas perdagangan Kuala Lumpur, ini beberapa produk Indonesia ini yang sebenarnya dominan di Mihas ini apa yang kebanyakan dibawa nih selama ini? Apakah Makanan. makanan? Masih ya, Bu, ya? Betul, makanan. ya. Karena yang ya bagaimanapun ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sama culture-nya ya, dekat, kita culture-nya sama, bahasa sama. Jadi makanan itu lebih mudah diterima. Dan sekarang kita coba membawa beberapa produk fashion karena Malaysia itu kan juga masyarakatnya majority Muslim ya. Jadi mereka akan misalnya butuh telekung kena untuk beribadah. Kemudian ini kita juga bawa beberapa sportwear Muslim kan. Sejak COVID gaya hidup sudah mulai berubah kan, orang lebih mau hidup sehat. Dan ini dengan adanya baju olahraga yang Muslim itu kan lebih mempermudah teman-teman muslimah untuk mau berolahraga, tapi sudah ada lengan panjang, tapi tetap modis gitu loh. Jadi muslimah wear yang modis juga seperti itu. Hebat ya, berarti sudah ada produk tertentu yang akan masuk ke... Iya, kita coba mengenalkan tadi Pak, tak kenal tak sayang, orang tidak tahu nanti. Jadi kita coba bawa beberapa sport Muslim, pakaian sportwear Muslim ke Malaysia supaya orang Malaysia juga mulai aware ya bahwa Indonesia nggak cuma makanan, ada tekstil dan tekstilnya ada yang ramah dengan kaum Muslim gitu lah. Nah, kalau program sendiri Bu dari atas perdagangan, apakah ada program Bu untuk mendukung UKM? Kami menghubungi, memang sudah mengkontak kami dan ada di database kami Pak. Nah kalau seperti itu kami biasanya melakukannya secara online dulu karena kan walaupun Malaysia Indonesia ini dekat tapi kan butuh biaya dan waktu ya untuk bertemu. Taruhin dulu ya lewat online. Terus nanti kalau dia ada ketertarikan biasanya minta sampel. Nah kalau sudah minta sampel ada nanti proses dealing bisnis ya Pak ya, dan saya memang minta untuk selalu dilibatkan karena walaupun saya sudah mengenalkan bukan berarti tugas saya selesai. Saya ingin agar bisnis ini terjalin dengan perjanjian yang terbuka. Jadi yang jual kewajibannya apa, yang beli kewajibannya apa, haknya juga apa. Karena banyak terjadi kita berbisnis merasa sudah dikenalin oleh Addak mungkin, sudah kenal. Mereka tidak melakukan dengan tertulis ya, dengan tertulis hitam di atas putih. Tiba-tiba ada masalah, tidak ada pembayaran atau barang ya namanya di jalan ya Pak ya, tidak menafikan akan ada yang rusak. Nah itu susah nanti Pak. Ujung-ujungnya ibu saya nggak dibayar. Padahal mungkin kalau ada perjanjian kan jelas. Kalau barangnya rusak, retur atau diskon lah ibaratnya ya, pembayarannya berapa persen. Jadi itu bisa kita bicarakan. Itu yang kami coba tekankan saat ini adalah bahwa segala macam perjanjian atau kegiatan bisnis itu harus melalui perjanjian yang jelas, hitam di atas putih. Mau konsinyasi juga harus ada hitam di atas putih. Karena banyak terjadi teman-teman itu habis pameran mungkin barangnya nggak mau dibawa ya, berat dan segala macam, dititip. Dititip ini kan persepsinya cuma dititip Pak. Yang menitip menganggap bahwa dia akan mendapatkan uang nanti setelah barangnya dititip. Yang dititipkan bilang, lah kan cuma titip, ya kan? Jadi semua itu kalau saya lebih suka ribet di awal, tapi ke belakangnya enak. Daripada enak di awal tapi ribet di belakang. Banyak case Pak yang sampai ratusan juta tidak terbayar karena teman-teman ini sangat euforia dengan barang saya bisa masuk ekspor ke Malaysia, tetapi tidak mempertimbangkan tadi perjanjian atau ya hitam di atas putih lah dari bisnis aspek itu. Legal dan betul, mitigasinya. Betul, ya. Itu yang harus kita tekankan kepada teman-teman pelaku usaha. Mungkin Bapak juga kan mengenal beberapa UMKM dan pelaku usaha, jadi tolong juga ditekankan kepada mereka. Mungkin kan tidak semua bisa saya temui ya Pak, tidak bisa saya berbicara langsung melalui acara ini. Juga saya minta ya sedikit aware lah ya bahwa mendapatkan pasar ekspor itu sangat membanggakan. Tetapi jangan lupakan bahwa pembayaran dan agreement lain yang untuk mengikat yang supaya lebih jelas itu juga harus diperhatikan.
Jangan sampai euforianya saja yang didapat, tetapi belakangan ada kerugian dan segala Masalah macam. ya. Betul, betul itu Pak yang Waduh. mencoba kami untuk apa ya, bukan ajarkan, teman-teman mungkin tahu, tetapi terkadang terlupakan Betul. gitu. Diingatkan lah Bu. Betul, iya. Ya. Waduh, makasih banyak ini Bu Aziza. Banyak Sama-sama. sekali insight-nya yang kita dapatkan. Terima Semoga kasih. Indonesia di MIHAS kali ini banyak ya awareness dari pihak luar dan quotation-nya bisa banyak masuk. Iya, saya berharap juga di MIHAS ini nanti produk Indonesia semakin banyak diketahui, karena terkadang tadi saya juga ketemu duta besar Maldives, dia agak kaget ternyata Indomie dari Indonesia. Dia sering makan tapi dia tidak aware itu ya, itu brandnya Indonesia. Jadi semakin mengkampanyekanlah produk Indonesia, dan bismillah akan ada beberapa MOU yang bisa kita dapat dari MIHAS tahun 2024 ini. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight buat teman-teman eksportir dan calon eksportir sekalian. Yaitu sudah ada insight dari Ibu atas perdagangan kita, Ibu Azizah di Kuala Lumpur. Makasih Bu. Mudah-mudahan Sama-sama bisa Bapak. ketemu lagi ya next MIHAS. Insya Allah. 2024. Amin. Iya. Makasih, Bu Makasih Aziza. Bapak. Assalamualaikum. Ya,